Apakah sudah lengkap semuanya J hari ini? Untuk jadwal siang hari ini, kita checking dulu. Untuk ganti warna, sudah ada? Ampun, Mbak. Wonten? Dari jam Dari? 2 kurang 15. Oh, yang tadi ngobrol sama Bapak Sinten tadi J. Terminto ya, J. Ya, lanjut ke SMP Giriwoyo. Wonten? Artinya belum, Mbak. Giriwoyo belum ada. SMP PL Klaten. Sampun sudah. Ampun. Baik. SMP PL Serumbung. Sudah, Mbak. Oke, Bu Nurmala wonten. Lajeng SMP PL Salatiga, Pak Aka dan Bu Dosma ya. Dumas. Dumas. Kalau Bu Dosma itu mandiri. Kalau Bu Dosma itu mandiri. Kalau Bu Dumas tiga. Oh iya. Lajeng SMP PL Tuntang. Ada, Ji. Oh iya, Pak Adi. Lajeng terakhir SMP PL Wedi. Ada. Oh, J. Baik, Bruder. Terima kasih. Kita mulai saja. Yang kami hormati para kepala sekolah SMP Pangudi Luhur, yang kami hormati para narasumber, Bu Derwarto, Pak Heri, Mas Hendi, dan yang kami hormati fasilitator kami, Pak Aka. Terima kasih sudah berkumpul pada siang hari ini. Kita kembali akan berdiskusi bersama, membicarakan beberapa hal untuk perubahan yang lebih baik bagi para peserta didik dan juga bagi kita, para pendidik. Baik, sebelum kita mulai agenda kita pada siang hari ini, kita akan buka dulu dengan doa buka. Kami mohon bantuannya Buder Adrianus untuk dapat memimpin doa pada siang hari ini. Kami persilahkan, Buder. Ya, terima kasih. Bruder, Bapak Ibu, mari kita awali doa pada siang ini untuk mengawali FGD yang kedua. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada siang ini kami boleh berkumpul kembali untuk mengadakan kegiatan FGD yang kedua. Berkatilah ya Tuhan dalam pertemuan ini, agar apa yang kami sharingkan dari pengalaman-pengalaman khususnya di POP YPL ini dapat berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berkatilah dalam perjalanan ini, sehingga dari awal sampai akhir, khususnya Bapak Ibu Guru, dan juga para narasumber yang akan memberikan pencerahan khususnya dalam kurikulum ini. Semua ini kami panjatkan dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, amin. Terima kasih, Buder. Baik. Iya, sama-sama. Buder, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk absensi terlebih dahulu. Link presensi sudah kami masukkan dalam chat. Mohon dapat kami berikan waktu 2 menit untuk dapat melakukan presensi. Kami persilahkan, Buder, Bapak Ibu.
Sampun? Baik, sebagai rasa cinta kita kepada negara kita Indonesia, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan kita dapat menyanyi dalam hati. Silahkan teman-teman FOH. Oke, selanjutnya untuk menambah semangat kita siang hari ini, kita akan yel-yel bersama terlebih dahulu, nggih, Buder, Bapak Ibu. Masih ingat yel-yelnya? Open mic. Oke, mari open mic, open cam, bersama-sama kita yel-yel terlebih dahulu. Sekali lagi yang semangat. Generasi bergerak. Baik. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Waktu sepenuhnya kami persilakan kepada Pak Aka untuk dapat memoderatori kita pada siang hari ini. Monggo Pak Aka, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Agnes atas waktunya. Buder, Bapak Ibu, selamat siang, berkah dalam, salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur hari ini bisa kembali berjumpa untuk men-sharingkan, kemudian berdiskusi, walaupun dengan ruang virtual ini, tapi pastinya ini akan banyak hal yang akan kita dapat ketika kita nanti bersharing dan juga mendengarkan masukan-masukan dari Bu Derwarto, Pak Heri, dan juga Mas Hendy selaku narasumber. Dan kita pun nanti akan menjadi narasumber di tempat kita masing-masing untuk bisa men-sharingkan apa yang sudah kita perbuat untuk kelengkapan, untuk kemajuan, baik naskah akademik maupun dokumen kurikulum unggul. Baik, Buder Bapak Ibu, sebelum nanti ke pengantar dari narasumber, saya kembali akan menyampaikan sebuah pantun, biar sama kayak yang tadi pagi. Pantunnya begini Bapak Ibu Buder. Domba-domba makan di kandang,
makannya rumput muda. Masa Advent sudah datang, saatnya penantian Sang Juru Selamat pun tiba. Selamat menantikan kehadiran Tuhan Yesus menurut Bapak Ibu. Semoga dengan penantian ini kita semakin lebih diberkati, terlebih dalam program-program POP juga kita diberkati sehingga apa yang menjadi harapan kita dapat terwujud dengan berkat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya waktu saya berikan untuk narasumber, mungkin ada sedikit pengantar dari Bu Darwarto terkait dengan kegiatan FGD kita pada siang hari ini. Monggo waktu dan tempat, saya persilahkan Bu Darwarto. Terima kasih waktu yang diberikan. Bruder, Bapak Ibu, selamat siang, berkat dalam. Kita berjumpa lagi di ruang virtual ini untuk melanjutkan FGD kita yang sudah kita mulai sekitar 20 atau 25 hari yang lalu. Dan pada FGD yang pertama, dulu kita merumuskan core values kita, kemudian di FGD 2 ini kita merumuskan dokumen kurikulumnya. Seperti yang Bapak Ibu sudah biasa alami selama menjadi guru, kurikulum itu kan panduan untuk mencapai suatu kualitas yang diharapkan pada tahap tertentu. Kalau anak SMP kelas 7 ya, nanti pada kenaikan kelas ke kelas 8, kualitas yang diharapkan dimiliki oleh anak kelas 7 itu kan ada SKL-nya ada, dan seterusnya, sampai nanti anak SMP lulus itu memiliki standar kompetensi lulusan tertentu yang sudah distandarkan minimal oleh pemerintah. Bagi kita yang sekolah swasta memiliki tambahan-tambahan standar kompetensi lulusan yang oleh masing-masing yayasan, oleh masing-masing sekolah bisa ditambahkan di sana. Nah, pada FGD hari ini kita juga akan membahas bagaimana peta konsep, peta jalan kita, pendidikan kita, karena pendidikan kita itu dikelola berbasis nilai. Tidak berarti meninggalkan kognitifnya, tidak, tetapi pendidikan karakter yang sekarang menjadi program pendidikan nasional, ini benar-benar menggunakan pendekatan yang berbeda. Kalau boleh dikatakan kemarin-kemarin yang namanya pendidikan karakter itu tahu apa yang sebaiknya kita ajarkan, tetapi bagaimana itu kita wujudkan, banyak sekolah, banyak tempat itu tidak begitu paham bagaimana pendidikan karakter itu kita wujudkan. Nah, pada siang hari ini kita akan diskusi itu. Kita sudah merumuskan nilai-nilai yang sudah kita temukan, baik berbasis budaya, berbasis kearifan-kearifan lokal atau budaya itu, dan juga santo-santa pelindung, mungkin juga tradisi baik dari para pendahulu yang ada di sekolah kita, termasuk masyarakat sekitar. Itu yang akan kita rumuskan agar anak-anak kita ini tidak menjadi orang asing di daerahnya sendiri. Ya, anak Muntilan biarlah tetap menjadi anak Muntilan dengan budayanya anak Muntilan Serumbung. Ya. Bagi anak Wedi, Klaten, ya biarlah dia tumbuh besar dengan kearifan-kearifan budaya setempat, lalu mereka lebih bisa menjadi jati dirinya sendiri. Nah, dan seterusnya. Tanpa harus kehilangan budaya setempat, tanpa harus kehilangan jati dirinya, tetapi tetap memiliki kemampuan berpikir kritis yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan program POP ini. Dan salah satu indikator atau indikator dari pelajar Pancasila itu berpikir kritis. Semuanya berkembang, tumbuh sesuai dengan karakter yang ada di lingkungan, dan dibingkai dengan kebinekaan. Itu yang tidak boleh kita tinggalkan. Itu ciri khas bangsa kita berbeda-beda, suku, bangsa, agama, budaya, dan seterusnya. Tetapi begitu tampil ke publik, kita ini bineka. Itu bungkusnya. Itu payung hukum yang tidak boleh ditawar oleh siapapun. Begitu yang harus kita
kita sampaikan. Sehingga saya berharap kurikulum yang kita buat ini tidak lagi menjadi rumusan-rumusan yang sifatnya normatif, abstrak, tidak jelas bentuk praktek di sekolah masing-masing. Karena KTSP kita beri judul semuanya, kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Nah, unggulnya itu seperti apa? Sama-sama sekolah yang ada di Klaten sisi selatan, Ganti Warno dan Wedi, ya sama-sama Klaten. Keunggulannya pasti bisa berbeda. Kalau toh kegiatannya sama, kualitas proses pelaksanaan dan pengendaliannya pasti ada memiliki sisi-sisi yang berbeda. Itu sama-sama sekolah yang ada di Salatiga, Telogo sama Salatiga Klaten kota, ya jaraknya berapa ya? Mungkin 10-15 kilo, ada enggak itu? Enggak ada kali ya. Itu juga harus punya keunggulan. Nah, merumuskan unggul ini pengalaman saya sebagai kepala sekolah sekitar 17,5 tahun. Setiap saya datang ke suatu sekolah karena dipindah, merumuskan unggul dan mencari bentuk kegiatan mewujudkan unggul itu selalu unik dan berbeda. Ini tidak mudah pengalaman saya. Ketika saya tugas di Vanlit, bentuk unggulnya pasti berbeda. Ketika saya tugas di Domenico Savio, sama-sama sekolah besar, sekolah-sekolah terkenal, harus mencari bentuk unggul. Nah, di POP ini ada 3 unsur penting yang harus kita ingat. 1, kepala sekolah harus mampu menggerakkan guru-gurunya. Program POP ini bukan programnya Yayasan Pangudi Luhur, bukan programnya kepala sekolah, bukan. Pangudi Luhur itu menjadi fasilitator, menjadi organisatorisnya. Ini program pemerintah, sekolah penggerak yang dikelola oleh Ormas. Kita ini melahirkan sekolah penggerak. Nah, karena sekolah penggerak, kepala sekolah harus mampu menggerakkan guru. Mau digoyang bagaimana gurunya? Nah, agar tahu yo ngerti apa di benak kepala ini. Pertanyaannya sederhana, apa yang harus saya lakukan sebagai kepala sekolah? Itu sudah lewat, asumsi kita sudah lewat di FGD 1 soal apanya. Nah, siang hari ini kita FGD yang terakhir kedua, itu mencari bagaimana. Nah, soal bagaimana ini, kita harus bekerja sama dengan guru. Maka guru harus mendukung apa yang menjadi kebijakan pimpinan. Kalau guru tidak mendukung, menyimpang dari prinsip kegotong royongan di POP ini. Yang ketiga, mitra. Mitra kita harus melibatkan mitra. Bisa pemerintah setempat, bisa masyarakat, bisa alumni. Terserah mitra di luar orang pihak kedua, mitra kerja kita. Itu juga harus mendukung kita. Komite itu 3 unsur ini menjadi penopang program organisasi penggerak ini yang dibangun dengan kegotong royongan. Ini yang harus kita libatkan. Nah, sekali lagi ini kita akan merumuskan peta jalan kita agar langkah kita itu jelas, tidak jatuh kepada tataran-tataran konsep yang baik-baik tapi ditanya mana kegiatannya, mana pelaksanaannya. Antar guru pun tidak paham, antar guru tidak satu visi, lalu menyulitkan. Itu pengantar saya, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi pada forum ini, tidak ada narasumber utama, kita masing-masing menjadi narasumber karena materi diskusi berasal dari unit kerja kita masing-masing. Terima kasih Pak Aka, waktu saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Bu Darwarto sudah menguatkan kembali bagaimana kita harus mencari keunggulan-keunggulan di sekolah kita masing-masing, tentu dengan prinsip gotong royong antara kepala sekolah, Bapak Ibu guru keramat dan juga mitra, yaitu komite dan juga mungkin dari dinas setempat yang nanti bisa kita kolaborasikan menjadi keunggulan yang khas yang menjadi kekhasan sekolah kita masing-masing dengan prinsip kegotong royongan. Terima kasih Bu Darwarto. Dari Pak Heri dan Mas Hendi, apakah ada pengantar? Pak Heri ya Pak. Oh, oke. Monggo Pak Heri.
jika ada. Kalau tidak, dilanjutkan mawon. Kalau ada, monggo kami persilahkan. Tidak Ngeri ya. banyak. Kayak Pak. Oh, Kaget aku. apa Pak Kang? Oh, Ono malaikate. marilah berdoa. Nah, ini terus spesial. Romo Heri. Kaget aku Pak. Wah, dan Loh. Ya, terus ada banyak hal yang sudah kita jalani di POP ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi kebahagiaan kita bersama. Nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan aturan pendidikan, kemudian kurikulum, kemudian pelajar Pancasila bagaimana, kemudian project base yang digagas di kurikulum Sekolah Penggerak 2021 ini, kurikulum baru yang akan dilaksanakan oleh kementerian, seperti itu. Tapi nanti di sesi-sesi berikutnya, setelah ini kita akan coba tampilkan dan kita bahas bareng, gitu. Terus nanti langkah kita bagaimana. Begitu Pak Aka. Monggo Mas Hendy, silakan. Terima kasih. Ya, selama ini memang Pak Heri itu membo-membo jadi manusia. Ini mewujudkan jati dirinya. Karena selama ini ada warta kenabian yang ditawarkan melalui program organisasi penggerak POP, jenjang SMP, dan bersama konsorsium Ismaya ini. Bapak, Ibu, Buder, saya mencoba menggarisbawahi bahwa ketika Monsinyur Rutten dalam proyeknya itu hendak mendirikan sekolah, beliau sudah mengonsep bahwa sekolah yang akan didirikan itu fokus atau banyak dinamika untuk bermain, berolahraga, membaca cerita-cerita, dan berdoa. Ya, di dalamnya pun ada katekese yang menjadi fokusnya. Tetapi katekese itu masuk pelan-pelan, ya, karena dalam katekese itu ada nilai-nilai spiritualitas yang menjadi jawaban atas revolusi industri. Ya, kalau sekarang ya enggak kasus nyatanya revolusi industri 4.0 gitu ya. Tapi kalau dulu ya mungkin 1.0 ya, karena pertama kali ditemukan mesin uap itu ya. 1.0 dan revolusi Perancis. Kita yang ada di Yayasan Pangudiluhur ini mengemban marwah pendidikan dari para pendahulu kita, Monsinyur Rutten, Buder Bernardus Sukun, untuk gulawentah sekolah, mendidik, menemani anak-anak muda, anak-anak dan para kaum muda untuk mengedepankan kepribadian yang unggul, baca tulis, yang sekarang kita sebut dengan aspek kognisi dan keterampilan itu kemudian. Yang didahulukan awalnya adalah sisi afeksi dan sosial. Afeksi sosial, afeksi spiritualitas dan sosial itu kan KI 1 dan KI 2. Dengan kurikulum yang kita buat ini, kita sudah mensinergikan antara aspek spiritual, aspek sosial, aspek kognisi, dan keterampilannya. Maka luar biasa apa yang kita lakukan saat ini. Marilah kita saling membagikan keunggulan-keunggulan, entah itu melalui naskah akademik dan naskah kurikulum kita, untuk kita bagikan
untuk kita tawarkan dan kita lakukan sesuai dengan apa yang diamanahkan para pendahulu kita dan apa yang diamanahkan oleh negara. Ini sudah konsepnya ini sudah ditawarkan 20 November lalu. Ini kejutan bagi kita semua, Bapak Ibu. Ternyata kita on the track. Kita dalam track yang diharapkan. Nanti kejutannya apa? Sabar, Gi. Iya, begitu saja. Terima kasih, Buder, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Eri dan Mas Hendy. Kembali kita diingatkan untuk bisa melakukan ini semua dengan bahagia. Tentu kalau dengan bahagia, semua akan terjadi dan hasilnya juga akan membahana gitu ya. Dan tadi Mas Hendy mengingatkan untuk kita tetap harus menggali nilai-nilai yang diajarkan Buder Bernardus dalam membangun rintisan sekolah berdasarkan proyek-proyek dengan pendampingan anak-anak dan juga kaum muda, dan juga harus kita sinergiskan dengan kondisi saat ini di sekolah kita masing-masing. Baik, Buder Bapak Ibu, kita akan mulai untuk sharingnya. Nanti teknisnya mungkin langsung 3 sekolah supaya waktunya akan sedikit efisien. 3 sekolah mulai dari Serumbung dulu, kemudian Tuntang dan Salatiga dulu. Jadi 3 sekolah itu nanti kita akan sharing, kemudian baru akan diberi tanggapan Buder Wato, Mas Hendy, dan Pak Heri, dan juga mungkin Bapak Ibu lain juga bisa memberi masukan. Dilanjutkan kemudian nanti Giriwoyo, Klaten, ada Ganti Warno dan Wedi, dan ini juga selamat datang ada SMP Pangudiluhur Mijen yang juga sepertinya ikut dalam FGD pada siang hari ini. Baik, kita akan mulai saja, Buder Bapak Ibu. Kita mulai dari SMP Pangudiluhur Serumbung. Kepada Ibu Dewi dan Pak Dwi, waktu dan tempat ruang virtual ini saya persilahkan. Monggo. Terima kasih Pak Aka. Sugeng siang, Buder, Bapak Ibu semua. Selamat siang, Bu. Baik. Nanti dari SMP Pangudiluhur Serumbung akan disampaikan oleh Pak Dwi, dan nanti yang akan kami sampaikan nanti masih naskah akademik, lalu dokumen kurikulum itu juga masih bagian awal. Jadi nanti Pak Dwi akan menyampaikan hal-hal yang sudah menjadi progres dari apa yang telah kami buat di sekolah. Langsung saja monggo Pak Dwi untuk menyampaikan hasilnya. Oke. Monggo Pak Dwi, sambil menunggu waktunya 20 menit gitu Bapak Ibu untuk presentasi. Baru mau tanya waktunya berapa menit. Biasa Pak, nanti sampai 7:30 lagi ya. Iya. Kalau jam 10 nggak apa-apa kok Pak. Nggak apa-apa saya Pak. Nggak apa-apa. Saya share screen dulu ya. Oke, monggo. Baik, Bapak Ibu Bruder, Mas Heri dan Mas Hendy, saya akan menyampaikan sebenarnya tidak ada banyak perubahan dengan yang saya sampaikan pada Kucing kemarin, hanya ada beberapa tambahan untuk beberapa tempat, karena saya sendiri masih bingung untuk masalah yang core value dan keutamaan itu jadinya mau bagaimana. Apakah seperti yang sudah kami susun sendiri, yang ngambil dari apa itu naskah core value Bruder Guru, atau memang nanti ada naskah tersendiri atau dokumen tersendiri dari yayasan, baik yang core value maupun yang keutamaan. Seperti itu. Jadi untuk yang 2 itu tidak kami ubah. Kami yang sudah kami ketik, kecuali keutamaan, karena kemarin ada informasi mau ada dokumen dari yayasan, belum kami tambahi. Seperti itu. Pada dasarnya untuk isinya masih sama, hanya sudah mulai saya lengkapi dengan apa bahasanya, sitasi atau apa, catatan kaki dan sebagainya.
Untuk sejarah sekolah kami ini memang hasil wawancara. Saya tidak tahu kalau hasil wawancara itu cara penulisan apakah ada catatan kaki atau enggak, atau cukup ditulis di daftar pustaka bahwa ini hasil wawancara dengan memang pelaku-pelaku yang masih hidup, ataukah nanti memang kalau misalkan cara menuliskan catatan kaki bagaimana, itu yang saya belum paham. Itu. Terus untuk yang lainnya penjelasannya mungkin karena yang pas kucing klinik sebelumnya itu kan Mas Buderwarto, Mas Heri, Mas Hendi belum tahu tambahannya. Yang jelas tambahan yang paling banyak adalah di pemetaan budaya masyarakat sekitar sekolah. Mulai dari bahasa, coba kami cari definisinya, walaupun agak kesulitan, kami menemukan definisi dari bahasa Kromo itu apa. Nih, bahasa Jawa Kromo, ada 2 bahasa Jawa Kromo yang sering digunakan masyarakat. Kalau Kromo ada banyak, nanti ada Kromo Kraton, ada Kromo apa, ada 5 kalau nggak salah, atau bahkan 7. Saya kurang memahami, tapi yang berkembang di masyarakat itu ada Kromo Alus dan Kromo Lugu. Seperti itu bahasa yang digunakan. Kemudian juga bahasa Jawa Ngoko juga ada Ngoko Lugu dan Ngoko Alus. Bedanya apa? Bisa kita cermati. Untuk bahasa Jawa Kromo, untuk yang Kromo Lugu atau sering disebut Kromo Andap, bahasa ini biasa digunakan untuk membahasakan diri sendiri, dalam kurung orang yang berbicara saat berbicara dengan orang lain. Sedangkan Kromo, sini Kromo jadi karma semua. Kromo Alus atau yang dikenal dengan Kromo Inggil adalah bahasa Jawa yang semua kata-katanya disusun menggunakan kata-kata Kromo Inggil. Inggil itu berarti tinggi, berarti meninggikan orang yang diajak berbicara atau lebih menghormati orang yang diajak berbicara. Seperti itu. Untuk Kromo Alus pun ya demikian. Biasanya untuk yang setara, yang Jawa Ngoko, itu Ngoko Lugu, itu untuk biasanya dari orang yang lebih tua kepada orang yang usianya lebih muda. Sedangkan Ngoko Alus ya dari orang yang seusia atau yang memiliki keakraban atau kedekatan. Seperti itu. Kemudian bahasa komunitas, kemarin sudah. Bahasa Indonesia yang dimaksud ya bahasa Indonesia yang umum berlaku di Indonesia. Kemudian tambahannya lagi, apa itu penggali pasir, di sini ada, terus depo pasir, lahan pertanian, dan peternakan hampir sama. Kemudian kumpulan-kumpulan seni masih sama, yang ada tambahan banyak itu pada sistem senian ya. Kok juga di sistem religi itu masalah nyadran, kemudian tradisi kenduri, tradisi merti deso, yang kesemuanya ini padahal ya tujuannya keakraban atau kekompakan atau mempersatukan dari berbagai golongan, berbagai kadang-kadang tidak hanya orang Islam, tapi ya orang-orang Katolik juga ikut terlibat dalam tradisi itu. Terlebih-lebih tradisi merti deso atau bersih desa. Ini biasanya kaitannya juga membersihkan sungai, kalau ada sungai, kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Seperti itu. Nah, di sini juga saya sajikan bahwa sesaji itu disediakan bukan untuk menyembah setan, demit, atau makhluk-makhluk halus lainnya, tapi lebih kerasa bakti pada jasa-jasa
leluhur dan ucapan syukur pada Sang Pencipta. Terutama ya pendiri desa, juga itu leluhur pendiri desa, dan juga menghormati bumi yang telah memberi kehidupan kepada kita. Itu, nah, kesenian, mulai dari kesenian jadilan, saya kira hampir sama kalau definisinya dengan tempat yang lain. Terus sekarang yang baru berkembang, yang sering gunakan karena di kesenian ini tidak begitu terlihat dadinya, tidak ada yang kesurupan atau apa, tapi lebih kekompakan. Ini kesenian campur. Kesenian campur ini merupakan pengembangan dari kesenian jadilan. Makanya sering disebut kesenian jadilan campur. Ini parogonya dari raja sampai rakyat, biasanya seperti itu. Memang dulu awalnya kesenian campur ini hanya untuk orang laki-laki atau untuk orang laki-laki usia antara ini 15 sampai 40 tahun. Tapi kemudian sekarang ya perempuan sudah mulai ikut ambil bagian. Nah ini kerukunan dan perjuangan merupakan keutamaan yang dapat diambil dari kesenian campur. Kalau tadi jadilan, nah itu keharmonisan, kekompakan dan kekompakan yang membawa gerak keharmonisan. Keharmonisan gerak ya ini bisa juga kita masukkan dalam keutamaan dalam sekolah, karena kalau dengan kompak nanti keharmonisan gerak semua elemen sekolah atau semua ya warga sekolah akan terwujud seperti itu. Campur juga demikian. Nah, kalau kesenian topeng ireng ini saya akan mendapat apa? Asal kata dari topeng ireng itu toto, lempeng, irama, kenceng, dan sebagainya. Itu keterangannya ini sama. Lurus itu atau disiplin. Jadi nilai utamanya lurus atau disiplin, kompak, dan semangat merupakan keutamaan yang bisa diambil dari kesenian topeng ireng. Gedruk atau rampak buto ini ternyata bukan hanya sekedar gedruk buto, tapi gedruk itu dianggap melambangkan kemarahan alam karena keseimbangan alam terganggu. Keutamaan yang diambil ya ini ya kekompakan, kerjasama, dan kesadaran akan pelestarian lingkungan. Keutamaan kesadaran akan pelestarian lingkungan ini sangat penting karena hampir semua daerah wilayah lereng Merapi terancam kelestariannya akibat banyak penambangan atau penggalian material yang keluar dari Gunung Merapi. Yang kami kupas banyak, nah kemarin ya ada masukan dari Bu Durwarto, Mas Heri atau Mas Hendi yang kaitannya dengan yang mungkin memasukkan wayang. Nah ini wayang. Kami kupas banyak wayang di sini ya, kebetulan narasumbernya mungkin dulu dari skripsinya Mas Is atau buku-bukunya Mas Is, suaminya Bu Dewi itu. Nah, itu makanya bisa menulis banyak tentang wayang, mulai dari definisi, kemudian ya filsafat yang ada di dalamnya, sampai yang terakhir ya itu tadi wayang itu bukan yang terakhir, yang wayang itu merupakan ada dua hal, tuntunan menjadi tontonan dan juga menjadi tuntunan. Tontonan karena ya memang di situ banyak seni yang terlibat, sedangkan tuntunan ya karena memang banyak banyak nilai-nilai atau banyak keutamaan-keutamaan dari cerita, isi cerita wayang itu yang bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita. Seperti itu. Dibawakan dalam pagelaran Marangkulit mengandung falsafah hidup. Ada tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan sebagainya. Seperti itu, dan lebih jauh lagi, Romo Frans Mesuseno itu pernah mengadakan ya, semacam penelitian ya, makanya mengeluarkan ini makna dan filosofi yang terselip dalam kesenian wayang, diantaranya dalang. Dalang itu ya, sebagai Tuhan. Dalang diartikan sebagai Tuhan yang mengatur skenario kehidupan, hidup mati, sifat manusia, serta peran setiap wayang. Wayang itu menggambarkan kita, sosok manusia yang memiliki hawa nafsu, emosi, pintar, baik, buruk, suka, jahil, dan lain sebagainya.
beber itu adalah menggambarkan langit, bumi, dan sinya atau ya alam semesta. Dan gunungan yang menggambarkan ya, hewan, pepohonan, dan sungai yang mengalir. Ya, ini menandakan bahwa kehidupan bumi telah dimulai. Jadi seperti kisah penciptaan itu yang simpingan kiwa tengah, nah ini jumlah wayang di kanan dan kiri. Kalau tidak salah itu saya pernah bertanya itu jumlahnya itu 144 atau berapa. Yang di kanan dan kiri, belum yang ada di kotak ya. Yang kiri memiliki watak apa, yang kanan memiliki watak. Kanan merupakan wayang yang memiliki watak, memiliki perbuatan baik seperti Pendowo, Punokawan, Anoman, Sinta, dan sebagainya. Sedangkan kiri diperuntukkan untuk wayang yang watak jahat seperti Buto Cakil, Sengkuni, Durno, dan seterusnya. Kotak memiliki arti wujud paru-paru atau nafas setiap manusia, setiap dalang mengalunkan irama ketukan. Disitulah wayang atau orang bernapas. Kalau mungkin Bapak Ibu buder, nah itu tuk. Nah itu memukulkan sesuatu di kotaknya itu, nah itu adalah nafas. Setiap dalang mengalunkan irama ketukan. Disitulah wayang atau orang bernapas. Mereka memiliki jeda setiap berbicara, yaitu menggunakan itu, kotak itu. Kecerek itu yang di kaki. Itu merupakan aliran darah yang selalu mengalirkan. Terus kan bunyinya terus, nggak tahu capek atau enggak tahu. Kemudian gamelan. Gamelan, maka filosofi dari gamelan adalah kebutuhan primer. Setiap manusia memiliki kebutuhan primer yang harus dipenuhi seperti makan, minum, mandi, berpakaian, dan beribadah. Maka tanpa gamelan, wayang tidak dapat dimainkan. Blencong. Blencong di sini menggambarkan sumber cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan manusia pasti ada sosok Tuhan yang berperan. Tuhan akan memberi cahaya agar manusia mampu meniti ke jalan yang baik mampu menjalankan kebaikan dan mencegah keburukan. Itu yang dari naskah akademik seperti itu. Memang seperti yang saya katakan tadi itu yang perkembangannya. Kemudian untuk yang lainnya masih sama seperti yang pernah dipresentasikan dulu. Nah, kemudian nilai-nilai inti yang ini masih belum kami jabarkan secara selesai ya, terutama untuk yang keutamaan. Yang keutamaan itu baru sampai lembu tadi sudah. Nah, kita berhati, berpengetahuan, semangat keteguhan yang belum kami tuliskan. Demikian untuk yang naskah akademik, yang lainnya masih sama, nanti mohon masukannya dari narasumber atau dari teman-teman Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, bisa stop dulu. Oke, untuk yang naskah kurikulum. Naskah kurikulum kami baru mencoba tertatih-tatih karena baru selesai PAS kemarin hari Sabtu. Ya harus, karena kita PAS anak sudah masuk, jadi sudah seperti PTM, tidak lagi online. Kemudian mulai minggu depan sudah ke anak kegiatan jeda. Dan untuk yang spiritual kami masih menunggu, sama seperti yang itu tadi. Kalau memang ada naskah dari yayasan ya kita menunggu. Kalau tidak ya nanti kita coba rumuskan sesuai dengan apa yang bisa kami baca di
core value Bruder Guru, dan juga nanti keutamaan. Untuk yang landasan kurikulum, landasan filosofis bisa tampilkan ternyata, nah ini yang saya baru tahu karena saya tidak pernah membaca konsepnya Mbah Ki Hajar. Itu ternyata ini Ki Hajar Dewantara memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan sejak dini. Nah, itu yang luar biasanya, ternyata apa yang sudah kami lakukan ya sudah ternyata tidak menyimpang dengan apa yang sudah diajarkan oleh Mbah Ki Hajar. Ternyata kita mempunyai tokoh pendidikan yang luar biasa. Kemudian pengaruhnya apa sih Mbah Ki Hajar itu? Ya kita mencoba mengerti ini. Ternyata konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat, ada juga dalam tinjauan filsafat progresif itu juga lumayan baik. Itu namanya sistem Among. Ini juga saya ingin sekali mendalami sistem Among itu yang seperti apa. Ternyata luar biasa. Kemudian terus pandangan Ki Hajar tentang pengetahuan, tentang belajar itu juga coba kami sampaikan. Ternyata sudah sejak dulu sudah ada. Saya memang belum pernah membaca ini, belum pernah membaca tentang Ki Hajar atau pemikiran-pemikirannya Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan yang luar biasa yang kita punya. Selain filsafat progresif, ada filsafat esensial. Nah, ini juga pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menurut filsafat esensial itu seperti apa? Coba saya tampilkan, coba kami tampilkan, tapi kami belum bisa mengenamnya dengan mungkin dengan baik. Kemudian yang berikutnya, ini juga belum kami masukkan dari budaya setempat yang akan kami angkat, karena ini masih harus butuh mungkin diskusi lebih jauh dengan para guru. Akhirnya kita akan budaya mana yang akan kita ambil, atau memang kita mau dengan budaya wayang, nanti implementasinya atau mungkin konsekuensinya dengan semua kegiatan nanti ya kalau memungkinkan difokuskan ke itu budaya wayang itu, atau yang lain belum menemukan, masih harus didiskusikan lagi. Kami, walaupun kami memang hanya sedikit, tapi kalau diskusi bisa rame, karena cuman di sini tertawa. Kemudian yang iptek, ini juga kami juga tertati-tati ya, begini sebetulnya generasi emas itu apa, mencari definisinya. Terus itu munculnya kalau tidak keliru itu zaman Pak Menterinya Muhammad Nuh saya lupa. Seperti itu dulu pernah membacakan membacakan pidatonya seperti itu. Ini generasi emas, apa tantangannya, bagaimana moral dan sebagainya. Generasi muda yang nanti tahun 45 itu ya termasuk siswa-siswi kita yang akan kita didik, mungkin ya baru berumur 13 sampai 15, besok ditambah berapa tahun lagi umurnya 30 berapa sampai berapa, itu menjadi ya itu yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kita mungkin sudah umurnya sudah tua dan sudah krepo mungkin ada, kecuali yang masih guru-guru muda. Dan revolusi industri 4.0 atau ini juga kami belum bisa memahami lebih jauh lagi. Hanya ya kaitannya dengan sudah mulai ada media sosial yang smartphone yang perkembangannya luar biasa, robot pintar yang kaitannya dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan sebagainya. Terus yang kedua ini
Society 5.0 sama. Kami kadang-kadang kalau maunya, ya mungkin kami atau saya itu dari generasi X harus memahami seperti ini, mungkin tidak seperti teman-teman yang dari generasi Y atau bahkan dari generasi Z. Seperti itu untuk yang iptek, coba kami tampilkan walaupun belum sempurna kami menarasikan, nanti akan coba kami lihat lagi. Kemudian yang terakhir secara psikologis di sini teori-teori tentang belajar. Mulai dari behavioristik, ya. Kemudian kognisi atau kognitif, ternyata ya ini banyak juga. Kemudian ada teori belajar yang berkembangnya atau mungkin berkembangnya dan berpengaruh ke kurikulumnya belum lama, yang ini yang konstruktivistik, ini biasanya lebih cenderung ke yang sains, ini belum lama. Kemudian Pak Dwi, waktunya nggih. Tinggal sedikit Pak. Ya. Kemudian yang terakhir, ini yang kami temukan, masih ada teori belajar humanistik dan sebagainya. Yang terakhir ini justru saya ya jadi kaget, saya baru tahu teori belajar neuroscience. Dan ternyata saya pernah dikursuskan dulu, hipnoterapi. Nah, membawa anak-anak ke mana yang bisa belajar dengan baik, situasi yang sadar, santai, tenang. Nah, saya baru tahu ada teori belajar neuroscience. Seperti itu, Pak Aka, perkembangan dari sekolah kami dalam menyusun baik naskah akademik maupun naskah kurikulum. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Pak Aka. Baik, terima kasih Pak Dwi dan juga Bu Dewi atas sharingnya terkait penggalian di naskah akademik dan juga dokumen kurikulum. Nanti bisa kita disusun kembali ketika nanti tanggapan-tanggapan dari narasumber. Kemudian selanjutnya kita akan ke sekolah berikutnya, Saudara Bapak Ibu, di SMP Pangdulur Tuntang. Monggo pada Pak Edi dan Pak Adi, waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Aka, Saudara Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak. Oke, terima kasih. Omanya apik men, Pak. Hah? Omanya apik men. Tadi berantakan, Pak. Jadi terus tak ganti background-nya. Jadi, mohon maaf ini Saudara Bapak Ibu. Terkait dengan kemarin setelah coaching klinik, kami coba, bukan kami ya, Pak Adi coba untuk menyusun untuk dokumen kurikulum. Ternyata yang disusun disampaikan Pak kalau bisa fokus pada naskah akademik. Lalu setelah coaching klinik kami fokus pada naskah akademik sampai dibagi ya Pak Adi. Nanti Pak Adi bisa menjelaskan di share untuk dokumennya bagaimana proses teman-teman untuk berkontribusi menyusun akademik, termasuk kemarin disampaikan Mas Hendi itu gecoknya mana kok tidak dimasukkan di situ ya, nanti coba ditayangkan Pak Adi untuk gecoknya itu. Tapi hanya tulisan saja nih Mas Hendi. Kalau untuk gecoknya mau kuliner langsung ke sana saja. Oh Pak Aka itu yang dekat itu malah. Jadi terkait dengan penyusunan naskah akademik sudah dilakukan oleh teman-teman dan juga dikoordinasikan oleh Pak Adi. Sedangkan untuk naskah dokumen kurikulum, karena kemarin sempat bingung juga ketika disampaikan naskah akademik, ya kami ayam karena sudah lumayan ya Pak Adi ya, sudah bisa menambahkan tidak hanya sedikit tapi tambahkan lagi apa yang kira-kira keutamaan dan praksis yang
akan dilakukan oleh sekolah. Tapi ternyata ada juga di Google Classroom itu disampaikan tanggal 24 kalau tidak salah untuk bisa mengumpulkan dokumen kurikulum. Waduh, ini terus jadi puyeng lagi ini. Bagaimana untuk menyelesaikan ini, karena naskah akademik memang berproses dan juga masih menanti untuk penyempurnaan dari yayasan terkait dengan core value yang sudah disampaikan oleh Bu Dorwanto. Mungkin untuk teknis lebih jelasnya, mohon bantuan Pak Adi bisa menyampaikan untuk apa yang sudah kita lakukan di naskah akademik. Monggo Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Teddy, Budar, Bapak Ibu yang kami hormati, selamat sore dari SMP Pangudiluhur Tuntang. Ini seperti yang tadi disampaikan Pak Teddy, bahwa kami fokus di pembuatan atau penyusunan naskah akademik, jadi belum sampai pembahasan atau pembuatan di dokumen kurikulum unggul. Memang di naskah akademik ada beberapa tambahan dari beberapa FGD sebelumnya yang kami sampaikan. Ini ada tambahan-tambahan tertentu seperti pesanannya Mas Hendy itu tentang gecok. Nah, ini kami angkat di dokumen naskah akademik kami. Ini saya akan share. Semoga terlihat. Nah, sampun nggih, Pak Aka. Ampun Pak, nggih. Untuk naskah akademik ini menurut informasi dari Pak Teddy itu akan ada pengesahan oleh Budar Warto, Budar Martin selaku Ketua Yayasan Pangudiluhur. Maka ini saya menambahkan satu lembar pengesahan supaya nanti bisa ditandatangani. Lalu yang berikutnya ini sudah kami sampaikan, ini juga sudah saya sampaikan. Saya langsung ke, nah ini ada tambahan untuk profil SMP Pangudiluhur Tuntang. Ini ada tambahan makna lambang dan arti logo SMP Pangudiluhur Tuntang. Budar Bapak Ibu, nuwun sewu untuk logo di sini. Ini kami mencoba mendiskusikan dengan beberapa guru. Ini yang di-upload oleh guru kami ini adalah logo yang masih memiliki status disamakan. Sebenarnya untuk sekarang kan terakreditasi. Sebenarnya sudah ada logo baru, nanti akan saya ganti Budar Bapak Ibu. Lalu untuk makna lambang logo-logo ini tidak perlu kami bacakan secara detail, yang secara garis besar saja, bahwa logo yang pertama itu berbentuk perisai sudut 5, ini melambangkan jiwa Pancasila. Lalu yang kedua ada salib. Salib ini menunjukkan ciri khas sekolah Katolik, ya. Lalu yang ketiga itu salib itu berbentuk huruf T. Nah, ternyata T ini memiliki makna tersendiri. Yang pertama itu tanggon, artinya dapat diandalkan. Lalu tanggap, memiliki daya tangkap dan penalaran yang tinggi. Lalu trengginas atau tangkas. Dan yang berikutnya itu ada gambar perahu dan ikan, ada gambar perahu. Nah, ini melambangkan bahwa di seputar Desa Trogo itu kalau hujan begini itu di depan sekolah itu jadi telogo, ya, telaga, ada genangan airnya itu. Bahkan sampai sekarang itu Pak Aka juga tahu, itu di depan sekolah itu ada pemancingan, pemancingan ikan. Bahkan anak-anak saya, ya murid saya itu maksudnya,
Itu ketika pulang sekolah ada yang langsung mancing itu di depan sekolahan itu. Oke, kalau musim penghujan ini jadi telaga. Oke. Lalu yang berikutnya makna warna, oke. Makna warna ada biru itu melambangkan keluhuran, lalu kuning keabadian, merah keberanian, dan putih kesucian. Itu tambahannya untuk logo dan makna. Lalu untuk sejarah singkat berdirinya pada FGD sebelumnya sudah kami sampaikan. Tidak perlu lagi kami sampaikan, Budir Bapak Ibu, sampai kepada peralihan ke Yayasan Pangudi Luhur. Itu sudah. Visi misi juga sudah kami sampaikan. Lalu semangat Santa Pelindung Sekolah Santo Isidorus, itu dari ceritanya sudah kami sampaikan di FGD sebelumnya. Lalu sehingga tercetus visi misi SMP Pangudi Luhur Tuntang seperti ini. Lalu pemetaan atau kondisi sekolah juga sudah kami sampaikan. Lalu ini sedikit menjabarkan saja, kemarin ada masukan untuk moto SMP Pangudi Luhur Tuntang itu adalah bersinar, ya, bersih, sinergi, nyaman, dan rapi. Lalu kemarin ada masukan untuk bisa dijabarkan bersih itu apa, sinergis itu apa, nyaman itu apa, rapi itu yang bagaimana. Lalu 2-3 hari yang lalu kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru di SMP Pangudi Luhur Tuntang untuk bisa merumuskan atau mencari arti dari masing-masing kata yang ada dalam moto SMP Pangudi Luhur Tuntang. Yang pertama adalah bersih. Ini deskripsinya sebuah kondisi yang menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah bebas dari kotoran. Lalu manfaat kebersihan bagi lingkungan sekolah itu apa saja bagi peserta didik. Yang pertama, tentunya dapat meningkatkan kesehatan, semangat peserta didik dalam belajar. Dan kalau anak-anak peserta didik itu bisa semangat, tentunya akan membawa dampak perubahan pencapaian nilai yang lebih maksimal. Lalu bagi Bapak Ibu guru dan warga sekolah lainnya, ini dapat menaikkan nilai akademis dan juga menaikkan citra guru, reputasinya. Lalu bagi masyarakat sekitar, itu kalau sekolah itu bersih, tentunya juga akan menularkan energi positif untuk masyarakat sekitarnya. Itu bersih. Lalu cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ini tidak perlu kami bacakan, Budir Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah sinergis. Secara umum, bahwa sinergis itu adalah kondisi di mana kita itu bisa bekerja sama, bergotong royong, atau ya merasa semua itu adalah tanggung jawab kita. Kita melakukan sebuah kegiatan yang mana untuk mencapai satu tujuan bersama, itu kurang lebihnya garis besarnya sinergis itu seperti itu, Budir Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya nyaman. Nyaman itu adalah kondisi di mana kita merasa dihargai, merasa aman, senang, dan tidak ada beban pikiran. Nah, tentunya situasi nyaman ini benar-benar akan kita upayakan, akan menjadi menjadi dasar agar kita itu dalam melaksanakan karya-karya kita itu kita merasa enak atau ya kerasan begitu, nggih. Lalu yang berikutnya itu rapi. Rapi ini lebih pada penampilan, baik penampilan lingkungan sekolah, lalu penampilan Bapak Ibu gurunya, lalu penampilan peserta didiknya. Itu untuk moto
moto sekolah nggih. Lalu kami tambahkan pembiasaan di SMP Pangudilur Tuntang. Itu ada disiplin, bagaimana kami membangun kedisiplinan, lalu ada bangga, lalu sopan, bagaimana kita bersikap sopan terhadap Bapak Ibu guru, anak-anak, warga masyarakat, lalu santun. Lalu yang berikutnya untuk budaya lokal, untuk kultur budaya, ini kemarin sudah kami sampaikan, legenda Rawapening, lalu salah satu legenda ini menjadi filosofi juga untuk sekolah kami, sehingga kami bisa menarik beberapa kesimpulan yang dapat kami jadikan sebagai filosofi. Lalu Gua Maria Rosa Mistika juga sudah kami sampaikan, Bapak Ibu. Lalu yang ini, yang Gecok Tlogo, ini Gecok Tlogo ini yang paling baru ini, Bapak Ibu. Ya, karena Mas Hendi dan Pak Heri itu ngoyak-ngoyak nih, Gecok Tlogonya itu diangkat. Ya, nanti kami akan membuktikan mengapa itu penting, Bapak. Terima kasih Mas Hendi. Ya, bahwa Gecok Tlogo itu merupakan salah satu kuliner andalan di warga masyarakat Tlogo dan sekitarnya. Memang rasanya itu enggak karu-karuan. Saya juga baru sekali itu makan Gecok Tlogo. Ya cenderung itu pedas. Pedas itu memang dari cabai dan merica. Nah, bahwa sejarah dan proses pembuatan gecok kambing, Gecok Tlogo itu, ini bagi SMP Pangudilur Tuntang merupakan salah satu inspirasi yang memberikan pelayanan dan mengarah pada peserta didik untuk menata kehidupan di masa depan. Nah, bahwa Gecok Tlogo itu muncul atau dirintis mulai tahun 1940-an ini, ternyata sudah lama sekali. Dan kami baru menemukan artikel Gecok Tlogo ini baru beberapa hari yang lalu, terus terang. Bahwa untuk Gecok Tlogo ini perintisnya adalah Ibu Suratni. Ini pertama kali membuka warung di daerah Watu Agung. Nah, pada saat itu belum ada satupun minuman atau makanan pendongkrak stamina yang beredar di pasaran. Lalu melalui berulang kali uji coba, Bu Suratni ini memadukan blundu atau ampas minyak kelapa, rempah, cabai Jawa, lalu untuk mematangkan daging kambing. Hasil ketekunannya adalah lauk yang ekstra pedas, serta mampu membuat orang yang memakannya berkeringat. Nah, itulah awal mulanya Gecok Tlogo. Lalu pada tahun 1966, ini usai meletusnya peristiwa G13 PKI, Bu Suratni memindahkan warungnya ke Desa Tlogo. Ya, yang awalnya tadi di Desa Watu Agung, sekarang pindah ke Desa Tlogo. Jaraknya kira-kira 3 km. Nah, ini dengan alasan bahwa di Desa Tlogo itu dekat dengan stasiun, yang mana stasiun itu pada saat itu adalah stasiun kereta api jurusan Ambarawa Kedung Jati yang disinyalir oleh Bu Suratni tadi ini lebih ramai dan lebih strategis tempatnya di Tlogo. Lalu yang berikutnya di tangan Ibu Siti Sundari, warung Gecok itu semakin berkembang, kendati begitu bentuk warungnya masih tetap sederhana, bukan berbentuk bangunan mewah, namun cita rasa gecok yang disajikan tetap menggugah selera. Dengan keberadaan warung gecok di Desa Tlogo, belakangan ini banyak warga setempat yang ikut membuka warung, sehingga sampai saat ini di seputar Desa Tlogo itu ada sekitar 20 warung. Nah, dari sejarah kemunculan kuliner Gecok Tlogo tersebut, ada beberapa nilai-nilai luhur
yang bisa dijadikan inspirasi Bapak Ibu untuk SMP Pangudi Luhur Tuntang. Yang pertama adalah tekun. Nah, dari ketekunan perintis tadi melakukan berbagai uji coba sehingga mendapatkan rasa yang pas dan sesuai keinginan dan tujuannya. Lalu yang kedua itu adalah kreatif. Berawal dari kebutuhan untuk menambah stamina dan dalam bentuk makanan, ini perintis berkreasi dengan menggabungkan ramuan jamu dan bumbu-bumbu yang beraneka ragam itu, sehingga menjadi makanan yang sangat fenomenal. Lalu yang berikutnya mampu melihat peluang. Dalam cerita tadi dikisahkan bahwa sang perintis itu memindahkan warungnya yang semula berada di Desa Watu Agung, lalu dipindah ke Tlogo dekat stasiun, karena ini adalah sebuah peluang yang sebenarnya bisa ditangkap oleh perintis tersebut. Ini untuk Gecok Tlogo, Buder Bapak Ibu, Mas Hendi, sesuai dengan permintaan panjenengan ini. Lalu itu yang baru menurut kami, semoga ini bisa menambah kelengkapan kami dalam membuat naskah akademik, dan semoga nanti bisa segera disahkan dan akhirnya diakui kebenarannya, sehingga kami nanti bisa merasa lega. Satu naskah akademik selesai, baru nanti kami akan fokus ke dokumen kurikulum unggulnya. Ngoten Buder Bapak Ibu yang kami hormati dari SMP PL Tlogo. Mungkin ada tambahan atau sesuatu yang kurang atau belum kami sampaikan, Pak Teddy, monggo bisa ditambahkan. Terima kasih Pak Adi. Untuk yang gambar saya kirimkan jenengan itu perlu ditampilkan ya Pak? Iseng-iseng coba ya mungkin ya. Saya tahu belum saya share ke teman-teman sih. Cuman kok kayaknya perlu ada, kalau tadi yang di YouTube itu kan ada angkringan, lalu apa itu jadi gambar-gambar. Saya bingung ini kira-kira sampai PL Tuntang mau. Oh iya, ya ini hasil tapi enggak punya gambarnya. Nah, sudah kelihatan belum ya Bapak Ibu ya? Yang proses Pak. Sudah tuh kayaknya. Oke, sampun. Nah, ini saya itu sempat merenung apa sih ya ikon yang mau diangkat ya. Ini saya coba tulis saja Gecok Kuliner Tlogo, karena ini sebagai supaya enggak loyo. Nah, penambah stamina, maka saya tulis penyemangat kehidupan, supaya nanti ketika anak-anak lulus dari sana ya menjadi penyemangat seperti Gecok itu, ketika makan yo berkeringat terus jadi senang, jadi bersinar. Makanya tulis itu sebagai permenungan saja bahwa tampilannya itu sederhana banget, hanya itu saja. Namun ketika kita rasakan segar, terus pengen nagih lagi terus berkeringat, wah terus jadi terang benderang bersinar gitu ya. Ya mungkin itu saja permenungan, cuman saya tidak tahu ini mau dimasukkan atau tidak, ini kira-kira bagus atau tidak. Mungkin bisa dikomentari juga oleh Pak Endi, Pak Heri, dan Buder Warto dan teman-teman. Gitu Pak Aka dan Buder Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Siang-siang dijadikan Gecok, lapar itu Pak Ibu. Saya teringat kalau beli Gecok di tempatnya Bu Suratmi ini, kalau sama anak saya kecil dikasih banyak. Karena yang kenal dengan penjualnya anak saya nggak kenal. Tapi anak saya kecil malah kenal dengan anak saya. Tapi kalau saya beli, saya bawa anak saya yang kecil, pasti ditambahi. Oke, terima kasih Pak Edi dan Pak Adi untuk sharingnya terkait dengan naskah akademik yang sudah ditambahi dan disempurnakan. Kita akan ke sekolah berikutnya, kita akan ke SMP Pangudi Salatiga, akan menyampaikan terkait dengan mungkin sedikit naskah akademik yang baru juga yang ditambah dengan nanti dokumen kurikulum unggul yang juga baru kami buat
kami bagi tugas, mungkin sana sini masih perlu banyak perubahan-perubahan yang nanti akan kami sempurnakan. Saya mohon izin untuk menyampaikan, nanti mohon maaf jika saya terlalu lama diingatkan di Bapak Ibu, karena saya nggak bisa mengingatkan diri saya sendiri. Oke. Baik, apakah ini sudah terlihat pada Bapak Ibu? Sudah. Oke, secara umum tidak jauh banyak perbedaan yang di naskah akademik kami. Kemarin ketika kami berjumpa dengan Bapak Ibu guru sebagian, untuk kami ajak untuk bersama-sama bergotong royong untuk memikirkan ini, walaupun belum semua, kami menambahkan ada tambahan terkait dengan tradisi atau budaya kami adalah ini Bapak Ibu, terkait dengan tokoh pewayangan Semar. Nah ini yang kenapa kami ini kami tambahkan untuk memperkaya keutamaan dari filosofi tokoh Semar yang kata pemain dari Pak Dwi adalah pamamong ya, pamong pelindung gitu ya, artinya ada sosok yang luar biasa di Semar ini, sehingga teman-teman tim kecil kami itu mencoba untuk memasukkan tokoh Semar ini untuk kami ambil sebagai pelengkap atau penyempurnaan untuk keutamaan-keutamaan yang akan dihidupi di sekolah kami. Karena di Semar ada beberapa ajaran, ada 3 ajaran yang itu sangat luar biasa, sehingga kami akan mencoba mendalami itu dan membatikkan di dalam kegiatan pembelajaran. Untuk yang lainnya itu tidak ada perubahan, masih kami juga perlu menyempurnakan terkait dengan bagaimana teknik untuk pencuplikan data pusaka, itu juga kami baru mencoba untuk mencari dan mempelajari. Kemudian kemarin kami mencoba mencari gambar tokoh Santo Mikael yang berupa wayang, hanya untuk sebatas ini saja, untuk menginterpretasikan, memadukan dengan tokoh Semar yang juga kami ambil dari tokoh pewayangan. Kemudian saya akan langsung mencoba untuk yang dokumen kurikulum yang sudah kami buat untuk Bapak Ibu. Bukan, sebentar. Sebentar, saya dulu filenya kok hilang lagi. Oh, iya. Ya. Nah, ini sudah Bapak Ibu terkait dengan dokumen kurikulum unggul kami. Beberapa waktu lalu kami diitik-itik oleh salah satu narasumber bagaimana dengan konsep yang ada di sekolah kemudian di blending dengan konservasi lingkungan, sehingga kami juga tergugah untuk itu. Maka kami mencoba membuat konsep, ide, gagasan, walaupun ini masih kami belum sempurnakan sekali, kami masih dalam penggalian ide-ide. Kami mencoba untuk membuat kurikulum di sekolah kami adalah kurikulum konservasi lingkungan berbasis nilai-nilai spiritualitas dan juga budaya. Karena mengingat di tempat kami secara untuk fisik lingkungan ini sangat mendukung, karena situasi kondisi di sekolah, tanaman juga banyak bertumbuh rapi dan terawat, kemudian juga fauna hewan juga ada di hutan sebelah sekolah kami, itu di hutan Roncali, itu juga lumayan banyak keanekaragamannya, sehingga kami mencoba untuk membuat kurikulum konservasi lingkungan berbasis nilai-nilai spiritualitas dan juga budaya.
sedikit gambaran umumnya untuk kurikulum kami nanti, Bapak Ibu. Jadi kami mencoba menggunakan gambar ini dengan diagram Venn yang anggota semestanya adalah 6 inti budaya guru. Kemudian yang pokok adalah terkait dengan pendekatan kurikulum konservasi lingkungan, dan itu nanti akan terintegrasi bersama-sama, semua ada terkait dengan budaya, kemudian keutamaan Malaikat Mikael dan juga profil wajah Pancasila itu nanti akan coba kami integrasikan. Tapi memang secara detailnya kami belum sampai ke sana karena ini juga ide kami dulu dan juga pemikiran kami sementara. Tapi ini kami sudah sepakat dengan teman-teman tim kecil untuk mencoba mengembangkan ini terkait dengan kurikulum konservasi lingkungan berbasis spiritualitas, nilai spiritualitas dan juga budaya. Kemudian yang sudah kami buat terkait dengan dokumen kurikulumnya, Bapak Ibu, untuk landasan spiritualitas, ini kami masih menggunakan yang ada di naskah akademik. Walaupun nanti kita akan mendapatkan naskah yang sudah disesuaikan dengan bahasa pendidikan, tapi yang penting ini ada dulu kami tuliskan segini. Dari 6 nilai budaya guru kami masukkan semua, kemudian juga ada dari Santo Malaikat, nanti mohon masukan yang betul Malaikat Santo Mikael atau Malaikat Mikael saja, nanti ini juga perlu dikritisi bersama. Kemudian 10 keutamaan juga kami masih tuliskan karena kami juga akan bersamaan dengan naskah yang core value itu. Kemudian terkait dengan mungkin ini tepatnya keutamaan ya. Keutamaan SMP Pangudul Salatiga Santo Mikael terkait dengan ada 6, yaitu beriman, berbudi pekerti luhur, kemudian terampil, berprestasi, berwawasan lingkungan, dan juga cinta kasih. Ini yang akan kami hidupi yang dari budaya atau keutamaan di sekolah. Kemudian untuk landasan filosofi kami mengambil dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian kami juga mengambil satu tokoh Salatiga yaitu Adi Sucipto yang juga memiliki keberanian yang tinggi dan semangat yang tinggi untuk mengatasi kesulitan di tengah keterbatasan dan kekurangan. Jadi hal ini dibuktikan ketika ia dipanggil oleh Suryadi Surya Dharma untuk membantunya membentuk Angkatan Udara di awal kemerdekaan. Ini juga kami mencoba melihat ke sana terkait dengan tokoh pahlawan Adi Sucipto. Kemudian untuk landasan sosioantropologisnya kami mengambil dari Kuncoro Ningrat. Kemudian nah ini kami mencoba mengambil konsep konservasi lingkungan Bapak Ibu, karena ini yang akan kami kembangkan sebagai dasar pengembangan kurikulum konservasi lingkungan di sekolah kami. Kami ceritakan terkait dengan pengertian lingkungan, kemudian di kitab suci. Sebenarnya juga satu lagi belum saya masukkan, kalau tidak pernah saya salah baca, mungkin nanti Budayawanto bisa mengoreksi, salah satu rekomendasi Kapital Budaya FIC Provinsi Indonesia itu salah satunya adalah tentang sekolah yang memiliki berwawasan lingkungan. Itu nanti coba kami cari, saya masih ingat waktu di Semarang itu, tapi dokumennya belum saya temukan, bahwa salah satu mandat rekomendasi Kapital Indonesia tahun 2018 itu adalah tentang bagaimana sekolah bisa mengelola sesuai dengan ramah dan juga berwawasan lingkungan. Kemudian di sini kami juga memasukkan legenda Joko Tingkir, walaupun secara detail kalau didalami legenda ini ya juga penuh kontroversi seperti yang tadi sesi pertama disampaikan Pak Hendy. Saya sudah menemukan kontroversinya sehingga ya kita ambil saja yang bagian-bagian terbaik saja, siri yang baik saja. Kemudian pewayangan dari tokoh Semar, kemudian juga kami ambil ini kesenian terkait dengan karawitan dan tari tradisional. Nah, nanti dimensi ide kami begini Bapak Ibu, karawitan dan tari ini akan menjadi kegiatan yang masuk di intrakurikuler, tidak hanya ekstra. Jadi kami punya konsep nanti bahwa anak-anak Pangudul Salatiga itu
tidak hanya bisa atau mendapatkan fasilitas ekstra karawitan dan juga tari, tetapi juga mereka harus atau kami wajibkan untuk pernah merasakan gamel dan pernah merasakan tari tradisional, sehingga itu nilai-nilai yang ada di sana benar-benar kami akan dalami dan kami berikan kepada anak-anak supaya membayangkannya begini, nek meh nyari sekolah anak bisa karawitan dan nari sekolah neng Pangdulur Salatiga, itu gambaran impian kami ke depan begitu, sehingga kami mencoba untuk karawitan dan tari tradisional ini akan kami masukkan ke dalam kurikulum ekstra dan juga intrakurikuler. Kemudian yang saya kembali ke atas lagi terkait dengan yang konservasi lingkungan, kami punya ide begini terkait dengan pendidikan lingkungan hidup. Itu kan harus ada aspek tangan, hati, dan otak. Tangan itu artinya kepedulian tentang lingkungan hidup itu tidak cukup dengan presentasi atau dengan tulisan atau pamflet terkait dengan peduli lingkungan, tetapi juga perlu ada keteladanan dengan melakukan langsung, kemudian dengan kegiatannya nyata, dengan pemikiran yang kreatif dalam pembelajaran. Nah, nanti dalam pembelajarannya kami include-kan dalam proses pembelajaran berbasis lingkungan dan juga hati ini terkait dengan nilai-nilai dan keutamaan, supaya nanti keutamaan pelindung sekolah, kemudian budaya dan nilai-nilai core value dari guru itu akan tertanam di anak didik kami dalam proses pembelajaran yang berbasis lingkungan ini. Itu gambaran ke depan untuk rencana kurikulum kami. Kemudian untuk yang iptek ini kami belum masukkan karena kami memang membagi tugas dan sedapatnya yang kami buat ini kami sampaikan. Kemudian untuk landasan psikologis ini kami coba mencari teori behavioristik, kemudian beberapa teori yang memang belum semua kami jabarkan. Nah, kami mencoba untuk mengambil satu teori kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Karena ini juga bagi kami penting untuk kami kembangkan untuk anak didik kami di sekolah. Karena menurut Abraham Maslow ini anak yang pertama terkait dengan kebutuhan psikologis, kemudian kebutuhan untuk rasa aman, lalu kemudian kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, karena juga dalam sekolah harus ada kasih sayang juga dalam tanda petik bagaimana guru dan teman-teman itu bisa melakukan mencerminkan sifat persaudaraan. Kemudian ada yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, akan ekspresi, dan itu nanti akan juga kami kembangkan. Dan yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri, bagaimana anak-anak itu bisa diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri melalui mata pelajaran, melalui ekstra, dan sebagainya. Kemudian bab yang kedua terkait dengan rumusan misi atau visi, ini kami baru draft Bapak Ibu. Yang kami sampaikan ini bukan visi kami saat ini, karena kami percaya nanti suatu saat ketika ini kami disemasikan dengan teman-teman pasti akan ada pertanyaan, jadi misinya akan berubah, berarti visinya akan berubah. Nah, itu perlu kesepakatan konsekuensi bersama, maka ini hanya bentuknya masih draft. Kami mencoba merumuskan visi sekolah berdasarkan penggalian di sekolah kami selama POP ini, kami jabarkan dalam tabel ini, sehingga mendapatkan satu rumusan visi, yaitu SMP Pangdulur Salatiga menciptakan pribadi yang beriman, berbudi pekerti luhur, terampil, berprestasi, berwawasan lingkungan, dan berbudaya yang berdasarkan cinta kasih. Lalu tujuan umum kedepannya adalah tujuan globalnya adalah menciptakan angelus-angelus yang beriman dan berkarakter serta cinta lingkungan berbasis nilai-nilai spiritualitas dan juga budaya. Nah, untuk moto kami saat ini bersahabat kepada Bapak Ibu, dan ini pasti akan berubah nantinya karena visi kami juga nanti akan mengalami perubahan. Bersahabat itu bersih, santun, asri, harmonis, berprestasi,
aman dan tertib. Ini yang sampai saat ini kami gaungkan untuk moto sekolah, bagaimana moto ini akan yang telah mendekatkan atau mencoba untuk mencerminkan visi sekolah kami saat ini. Untuk model kurikulum kami belum mencoba menjabarkan, kemudian untuk tujuan pendidikan ini coba kami gali dari beberapa sumber, kemudian ya ini masih banyak perlu diperbaiki juga nanti ketika kami lebih intens dalam mencari referensi-referensi untuk beberapa item terkait dengan tujuan pendidikan. Begitu, lalu satu lagi terkait dengan studi teladan. Nah, ini kami mencoba, Bapak Ibu. Yang penting kami konsepnya adalah coba dulu. Kami pikirkan, kami tuangkan. Kami pikirkan, kami tuangkan. Itu yang supaya tidak lupa. Kami mencoba begini sesuai dengan tabel yang ada, yang sudah disampaikan Pak Heri beberapa waktu lalu. Untuk contoh teladannya seperti ini, hubungan garis merahnya dari core value sampai pada SKL. Kemudian untuk KD, untuk pembuatan KD, rumusan kompetensi dasar seperti ini. Jadi kami mencoba misalkan untuk percaya kepada Tuhan, budaya toleransi, Program Pancasila ini, kemudian aspek afektif. Kami masih pakai ranah afektif karena di keterangan dari file yang disampaikan Pak Eri itu kita berfokus dulu pada afektif, maka kami belum masuk ke ranah kognitif dan juga psikomotorik. Contoh KD-nya adalah yang pertama menunjukkan perilaku percaya kepada Tuhan dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan ajarannya. Kami menggunakan kata kerja ini berdasarkan taksonomi Bloom yang ada A1 sampai A6 itu, kami mencoba menggali ke sana, kemudian ini beberapa indikatornya yang kami coba buat, tapi kami belum bisa membuat semua. Kami untuk KD kami sudah mencoba membuat semua, Bapak Ibu. Menurut kami seperti ini. Ini untuk masih di untuk nilai Allah adalah kasih. Ada beberapa ini. Kemudian untuk yang nilai yang kedua terkait dengan devosi pada Bunda Maria, ini juga kami belum membuat indikatornya, tapi kami sudah mencoba membuat untuk KD-nya untuk setiap keutamaan. Nah, kami kemarin sempat diskusi KD ini untuk setiap keutamaan atau gabungan antara keutamaan yang ada di nilai kedua. Nah, ini tapi kami mencoba untuk membuat setiap keutamaan, kami mencoba untuk membuat KD-nya. Misalkan mencintai sesama, menunjukkan rasa persaudaraan terhadap sesama sebagai perwujudan keteladanan dari Bunda Maria, dan seterusnya. Itu sampai pada nilai ke-6, yaitu terkait dengan yang ke-6 itu profesionalitas dan totalitas karya. Ini juga kami mencoba untuk membuat KD-nya menurut kami seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang lainnya juga ini kami belum menjabarkan lebih rinci lagi. Nanti mohon masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari SMP Pak Guru Salatiga. Begitu, selanjutnya kita langsung saja mendengarkan tanggapan atau masukan dan juga inspirasi dari narasumber kita, Pak Darwato, Mas Indi, dan Pak Heri. Monggo waktu dan tempat saya persilakan.